Kami sudah menerima beberapa kabar di sini di Israel bahwa selama Minggu Palma, kemarin di sini di Yerusalem, di Gereja Makam Kudus, Patriark Latin, Uskup Agung Katolik, dicegah untuk merayakan misa pada Minggu Palma. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang Iran menembakkan rudal ke kota tua Yerusalem, tempat Masjid Al-Aqsa berada, salah satu tempat paling suci bagi umat Islam. Gereja Makam Kudus yang penting bagi agama Kristen, dan tembok ratapan yang merupakan tempat paling suci bagi agama Yahudi. Dan pecahan-pecahan itu hampir mengenai gereja Makam Kudus. Jadi akibatnya, otoritas keamanan Israel mengatakan, oke, mari kita evakuasi anak-anak, bahkan sekarang juga, karena mereka bisa terluka. Tidak ada perlindungan di sana. Dan itu adalah instruksi yang berlaku untuk semua tempat, Yahudi, Muslim, dan Kristen. Dan itulah alasan mengapa seorang polisi yang sedang bertugas berkata, oke, saya juga memberlakukan ini untuk patriark. Sekarang, lihat, saya rasa memang begitu. Saya bisa memahami kekhawatiran terhadap keamanannya. Dan itu memang satu-satunya kekhawatiran. Tidak ada niat jahat atau maksud buruk, berbeda dengan apa yang dikatakan media. Tapi, meskipun begitu, saya langsung memberikan instruksi begitu saya tahu. Tidak, patriark harus benar-benar bebas untuk datang bersama rombongannya dan melaksanakan ibadahnya sesuai kehendaknya. Ada risiko di sana dan kami sedang berusaha meminimalkannya. Jadi, saya sedang berusaha melewati musim perayaan ini, mencoba agar beberapa umat bisa beribadah di tempat-tempat itu, tapi dengan jumlah yang terbatas. Tempat-tempat Yahudi juga membatasi jumlah orang agar, jika terjadi serangan, jumlah korban yang terluka seminimal mungkin. Jadi, sebenarnya justru sebaliknya. Maksud saya, tujuan kami adalah melindungi umat Kristen. Kami ingin melindungi umat dari semua agama. Dan kebijakan kami benar-benar pro-Kristen, benar-benar kebalikan dari fitnah yang sedang coba mereka tuduhkan kepada kami. Lihatlah Timur Tengah, dan Anda akan melihat bahwa di semua negara, jumlah umat Kristen menurun. Jumlah mereka semakin sedikit, benar? Eles são oprimidos. Mereka, Anda tahu, dalam keadaan yang sangat buruk, banyak dari mereka pergi. Satu-satunya tempat di mana populasi Kristen bertambah dan komunitas Kristen berkembang adalah di mana seorang hakim Kristen bertugas di Mahkamah Agung, di mana mereka hadir di Knesset, di parlemen kami, di mana mereka unggul di sektor industri kami. Mereka memimpin dalam indikator pendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena kebijakan yang saya pimpin. Karena kebijakan umum kami terkait kebebasan antaragama dan juga karena kedekatan kami dengan agama Kristen. Saya terkejut bahwa dunia tidak mengecam Iran karena menyerang tempat-tempat suci dan lokasi sakral Islam, Kristen, dan Yudaisme. Itu adalah Media mengabaikan hal ini. Mereka tidak melakukan itu dalam Perang 12 Hari pada tingkat yang sama. Jadi mereka tidak melakukan itu dalam Perang 12 Hari, tapi mereka melakukannya sekarang. Dan mereka benar-benar menargetkan tempat-tempat suci di kota tua, di mana terdapat lokasi suci utama dari 3 agama monoteistik. Dan mereka bertindak seperti itu, dengan impunitas yang benar-benar total. Jadi saya rasa kami telah mengambil langkah-langkah perlindungan. Tapi yang absurd adalah, kami justru dituduh melindungi orang Kristen. Itu adalah kekeliruan, kebohongan, dan fitnah. Israel tidak menentang orang Kristen, justru satu-satunya di Timur Tengah yang membela mereka, baik di Nigeria, Suriah, atau dimanapun. Kami melindungi mereka, karena begitulah cara kami memperlakukan sesama manusia, terutama teman-teman Kristen kami. Kami sudah berada dalam perang ini selama sedikit lebih dari sebulan. Anda adalah Perdana Menteri di masa perang, dan saya rasa saya ingin memahami apa yang Anda rasakan. Apa yang telah dicapai sejauh ini, Israel dan Amerika Serikat bekerja sama dalam perang ini. Dan kapan, menurut Anda, kita bisa melihat secerca harapan di ujung terowongan, misi selesai? Lihat, jika Anda ingat apa yang terjadi sebelum perang, Iran adalah preman terbesar di Timur Tengah dan dunia. Mereka adalah sponsor utama terorisme negara di berbagai benua, termasuk di belahan barat. Bahkan, bersama Venezuela dan lainnya, mereka telah membunuh dan mencacati lebih banyak orang Amerika daripada kekuatan lain manapun dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan orang tewas di Afghanistan akibat bom rakitan Iran. Mereka mengebom kedutaan dan 2 kali mencoba membunuh Presiden Trump. Mereka masih berusaha membunuhnya.
Yang paling penting adalah mereka meneriakkan kematian bagi Amerika. Mereka juga mengatakan kematian bagi Israel. Tapi mereka menyebut Amerika sebagai setan besar. Mereka adalah fanatik agama dan merasa perlu menghilangkan budaya barat yang dipimpin oleh Amerika. Dan Israel dianggap sebagai setan kecil. Karena kita hanya menghalangi jalan mereka untuk menaklukkan Timur Tengah, yang merupakan langkah awal sebelum menuju Amerika dan menyerang Amerika. Jadi ini adalah rezim yang telah menargetkan Amerika selama 47 tahun. Itulah alasan keberadaan mereka. Itulah alasan mereka ada. Mereka benar-benar, tahu kan, fanatik ideologis yang tidak selalu terbuka terhadap, tahu kan, perhitungan untung rugi yang hati-hati. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak dilakukan negara lain. Ada negara-negara yang menjadi lawan mereka. Tapi saya tidak pernah mendengar Korea Utara berteriak, kematian bagi Amerika. Saya tidak mendengar Tiongkok dan saya juga tidak mendengar Rusia. Itu semua adalah negara-negara yang menjadi lawan kalian. Tapi mereka tidak dikuasai oleh fanatisme seperti itu. Tapi Iran seperti itu. Jadi Iran ingin mengembangkan senjata nuklir dan cara untuk meluncurkannya ke semua kota di Amerika. Dan itulah mengapa penting untuk mencegah mereka memiliki rudal balistik antar benua dengan senjata nuklir yang bisa mengancam nyawa semua orang Amerika. Itulah sebabnya Presiden Trump memilih untuk bertindak demi mencegah mereka. Dan saya rasa Anda baru-baru ini mendapatkan semacam balas dendam dengan serangan yang hampir mengenai Diego Garcia. 2.500 mil jauhnya, benar dari Iran? Tidak ada yang membayangkan bahwa mereka memiliki rudal yang mampu mencapai atau menembus jarak sejauh itu. Ya, memang terjadi. Itu bukan rudal balistik antar benua, tapi sangat mirip. Sudah hampir sampai. Ya, sudah hampir sampai. Sudah hampir sampai. Jaraknya 4.000 km. Dan saya sudah berargumen, kamu tahu, sudah cukup lama, kepada rekan-rekan saya di Eropa, yang telah menunjukkan kelemahan yang luar biasa. Sebagian besar dari mereka, tidak semuanya, tapi sebagian besar, kelemahan yang luar biasa. Wajah dari rezim yang mengatakan bahwa Amerika adalah setan besar, Israel adalah setan kecil, benar? Eropa adalah setan menenah, peradaban yang harus dihancurkan. Rudal-rudal yang dikembangkan sekarang akan menjangkau Eropa dengan rudal jarak jauh ini. Di Diego Garcia, seluruh Eropa berada di bawah ancaman serangan. Benar, dan pertanyaannya adalah, apakah Barat akan bangun? Dan karena ini belum jelas, Churchill menyebutnya sebagai kantuk negara-negara demokrasi. Dia berkata, demokrasi tertidur dan hanya bisa terbangun dengan alarm bahaya yang nyaring. Sesuatu yang entah bagaimana membangunkan mereka. Ya, mungkin itu tidak akan membangunkan mereka, karena Iran telah berusaha mendapatkan senjata nuklir dan cara untuk meluncurkannya. Di Washington, New York, Los Angeles, dan di semua tempat di antaranya. Juga di London, Paris, dan Berlin. Dan tidak ada yang terbangun, dan saya sudah mencoba mengatakan itu ya. Saya harap mereka mulai sadar sekarang. Tapi saya akan bercerita tentang seorang pria yang sudah sadar, dan dia tidak perlu dibangunkan. Namanya Donald Trump ya, dia sudah mengatakan itu 40 tahun yang lalu. Dia bilang Iran adalah bahaya besar. Ketika mereka menyandra di kedutaan Amerika, dia berkata, rezim ini harus dihadapi. Dia pernah berbicara kepada saya tentang pentingnya mencegah Iran memiliki senjata nuklir, dan dia sangat tegas. Dia keluar dari perjanjian yang buruk dengan Iran, yang membuka jalan bagi persenjataan nuklir. Jika perjanjian itu benar-benar terjadi dan dia tidak keluar, mereka sudah akan memiliki senjata nuklir dengan persetujuan internasional. Tak lama sebelum perang, IAEA melaporkan bahwa Iran hanya beberapa minggu lagi untuk mencapai tingkat senjata nuklir. Seluruh jumlah plutonium yang dibutuhkan untuk sebuah bom nuklir. Jadi, ada ancaman yang segera terjadi. Dan sekarang mereka mengatakan bahwa masih ada 60% tingkat militer. Itu pasti. Dan mereka memang begitu ya, kita semakin dekat. Apakah menurutmu sangat penting untuk mengetahui di mana lokasinya dan kemana tujuannya? Pasang atau pastikan transportasinya. Apa status plutonium saat ini? Ya, saya rasa itu adalah fokus utamanya. Dengan menurunkan kemampuan rudal Iran dan menghancurkan pabrik-pabrik senjata mereka, kita juga menghancurkan banyak sentrifus mereka dan jalur pasokannya. Untuk memproduksi uranium yang diperkaya, mereka masih memiliki persediaan uranium yang diperkaya. Dan itulah fokus utama dari tuntutan Presiden Trump. Dia bilang, singkirkan itu dari sini tahu, atau berikan kepada saya, mungkin kepada tentara Israel, mungkin kepada yang lain, tapi singkirkan itu dari Iran. Dan itulah fokus utama dari sebagian besar negosiasi ini saat ini. Tapi ada rumor di dalam Iran yang mengatakan mereka ingin mempercepat prosesnya.
Jika mereka memiliki plutonium untuk mendapatkan bom dengan cepat, apakah Anda pikir itu mungkin? Saya rasa mereka akan mengalami kesulitan karena operasi sebelumnya. Perang 12 hari yang kami sebut sebagai garis menaik, dan sekarang upaya saat ini yang kalian sebut sebagai kemarahan epik, dan kami menyebutnya singa yang mengaum. Sebagai hasil dari kerjasama Amerika-Israel ini, ingatlah bahwa kami telah menghancurkan ilmuwan nuklir utama mereka. Kami telah menyingkirkan mereka, termasuk omong-omong 12 orang dalam perang 12 hari, dan sekarang 4 lagi. Jadi sekarang, pengetahuan yang orang-orang kira mereka miliki, atau yang jelas mereka miliki, dan sebagainya, tidak semudah itu. Mereka tidak memilikinya, dan mereka punya masalah lain. Kami telah memperlambat mereka. Ya, menurut saya yang penting adalah bertanya. Tahu kan, apa yang terjadi? Apakah dunia bisa begitu saja berdiam diri, seperti yang selama ini dilakukan, dengan berkata, baiklah kita punya rezim fanatik di Iran, yang membunuh rakyatnya sendiri, orang-orang tak bersalah dalam jumlah puluhan ribu, membunuh dan melukai dengan brutal semua orang, membunuh orang tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Dan berteriak, kematian bagi Amerika, mencekik aliran energi dunia, dan ingin menghancurkan kalian dan kami. Apakah Anda hanya ingin diam saja dan berkata, tidak apa-apa, lebih baik kita tidak melakukan apa-apa karena takut harga minyak naik. Tapi bayangkan, jika mereka berhasil mendapatkan senjata nuklir itu, cukup lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Mereka mengebom semua negara yang ada di depan mata, termasuk negara-negara Eropa. Siprus, benar Hizbullah. Mereka melakukan semua itu tanpa senjata nuklir. Sekarang, bayangkan dunia seperti apa yang akan kita miliki jika mereka memiliki senjata nuklir. Dan itulah yang Presiden Trump, dukungan saya dan kemitraan kita, bertekad untuk mencegahnya. Presiden Trump, seperti yang Anda tahu, benar-benar fokus ketika melihat sebuah masalah. Dia benar-benar begitu dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk menyelesaikan masalah itu. Dan masalah yang benar-benar menjadi fokusnya sekarang adalah apa yang baru saja Anda sebutkan. Benar, bukan? Selat Hormuz. Dan dia sangat khawatir untuk menjaga itu tetap terbuka. Untuk saat ini orang-orang Iran tampaknya menjadikannya sebagai titik cekik. Menurut Anda, bagaimana Anda dan Amerika Serikat bisa membuka selat itu agar Iran tidak bisa lagi mencekik pasokan energi? Saya dengar ada hampir 1.000 kapal yang menunggu untuk melintasi jalur air itu. Bagaimana kita bisa membuka jalur tersebut? Saya sangat yakin bahwa ada solusi militer untuk hal ini. Amerika Serikat sedang memimpin, dan saya tidak berniat membahas topik khusus ini sekarang. Tapi saya rasa Anda tahu, di masa pasca perang, ada hal-hal yang saya dengar dari negara-negara Arab dan juga dari Amerika Serikat. Dan saya percaya bahwa itu adalah ide-ide yang menarik dan layak untuk mengalihkan semua pipa minyak dan gas dari Teluk, di mana orang Iran memiliki titik cekik geografis yang strategis. Ke barat, melalui Arab Saudi, hingga ke Laut Merah, dan lalu ke pelabuhan-pelabuhan di Mediterania, pelabuhan-pelabuhan kita di Israel. Dan oleh karena itu, Anda cukup menghindari hambatan geografis itu. Jadi, Anda punya masalah langsung dengan pembukaan Teluk, tapi juga masalah jangka panjang. Kepentingan jangka panjang untuk memanfaatkan kondisi geografis. Kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk ketika mereka mengembangkan senjata nuklir dan senjata lain yang mereka inginkan. Karena itu akan menjadi akhir dari negara-negara Teluk. Itu akan menjadi akhir dari banyak-banyak negara. Jadi, sebenarnya banyak dari mereka mendorong Amerika Serikat untuk mempercepat tindakannya terhadap Iran agar mencegah mereka menguasai titik-titik penyempitan strategis itu. Kami mendengar di Newsmax bahwa percepatan ini bisa berarti penggunaan pasukan darat Amerika di pulau-pulau dekat Selat Hormuz, wilayah pesisir, dan di Pulau Kark, yang mengendalikan 90% minyak yang keluar dari Iran. Menurut Anda, apakah Presiden Trump akan memerintahkan pengiriman pasukan ke wilayah itu? Dan menurut Anda, seberapa berhasil tindakan seperti itu? Saya serahkan urusan itu kepadanya. Dan tentu saja, saya tidak akan ikut dalam diskusi taktis yang sangat relevan dan penting ini. Kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk ketika mereka mengembangkan senjata nuklir dan senjata lain yang mereka inginkan. Karena itu akan menjadi akhir bagi negara-negara Teluk, akan menjadi akhir bagi banyak-banyak negara. Jadi sebenarnya, banyak dari mereka mendorong Amerika Serikat untuk mempercepat tindakannya terhadap Iran agar mencegah mereka menguasai titik-titik penyempitan strategis itu.
Terima kasih, terima kasih. Kami mendengar di Newsmax bahwa sebagian dari percepatan ini adalah penggunaan pasukan darat Amerika di pulau-pulau dekat Selat Hormuz, daerah pesisir, dan mungkin bahkan Pulau Kark yang mengendalikan 90% minyak Iran. Menurut Anda, apakah Presiden Trump akan memerintahkan pengiriman pasukan ke daerah itu dan seberapa berhasil tindakan seperti itu? Saya akan menyerahkan urusan itu kepadanya. Dan tentu saja, saya tidak berniat terlibat dalam diskusi taktis itu, yang memang penting. Tapi dari Garda Revolusi, itu seperti mengambil pabrik dari SS. Tahu kan? Jika Anda mau, benar. Tahu kan? Orang-orang tidak mengenal sejarah. Tapi ada rezim Nazi dengan tentaranya, Wehrmacht, dan juga pasukan garis depan, yaitu SS. Pasukan penyerang dari rezim ini adalah Garda Revolusi dan Basij. Itulah yang mereka lakukan, meneror rakyatnya sendiri. Jadi ketika kita menyerang pabrik baja itu, kita menyerang elemen penting dari ekonomi tirani. Dan jelas, itu merugikan mereka. Ngomong-ngomong, ada banyak perpecahan di sana. Mereka sedang berbicara satu sama lain sekarang dan saling mengkritik secara terbuka. Apakah Anda melihat itu? Itu benar-benar luar biasa. Saya ingin 2 metrik dari perang ini, salah satunya dalam bentuk persentase. Jika kepastiannya adalah perang telah berakhir, kita menghentikan program nuklir dan membendung Iran. Posisi kita sudah di berapa persen? Mendekati akhir perang. Berapa minggu menurut Anda yang dibutuhkan untuk mencapai 100%? Saya tidak menetapkan jadwal untuk itu. Saya rasa kita sudah mencapai banyak hal. Kami benar-benar telah melemahkan rezim itu. Benar-benar menghantam mereka dengan keras. Menghantam IRGC. Membunuh ribuan tentara elit mereka. Membunuh para pemimpin mereka yang menyebarkan doktrin kematian bagi Amerika. Kami telah menghancurkan sebagian besar industri persenjataan mereka. Bahkan, hampir saja kami menuntaskan industri senjata mereka. Iya, seluruh basis industri, menghancurkan semua pabrik, seluruh pabrik. Begitulah. Dan dari program nuklir itu sendiri, jadi jelas, sudah melewati setengahnya. Tapi saya tidak menginginkannya, saya tidak merencanakannya. Tapi apakah itu memang masalah sebesar yang kamu kira? Sudah lebih dari setengah misi yang selesai. Tapi bukan dari segi waktunya, tidak ada detail tentang jadwal. Menurutmu, apakah ini bisa menjadi masalah kronis, di mana kami harus mengawasi orang-orang Iran untuk kalian selama bertahun-tahun, agar mereka tidak membangun kembali infrastruktur militer mereka? Menurut saya, kau tahu, itu adalah tanggung jawab rakyat Iran untuk bangkit dan menggulingkan hal itu. Jika itu belum terjadi, bisa saja terjadi nanti. Bisa terjadi setelah perang. Maksud saya, kamu sudah melihat pemberontakan di sana. Sedang tersenyum. Ada masalah? Ya, kita melihat bahwa orang-orang ingin menyingkirkan mereka. Mereka saling membenci. Banyak orang Iran ingin menggulingkan rezim ini. Mereka meneriakkan namamu dari luar jendela apartemen di malam hari. Ya, kau tahu. Menurutku kita tidak bisa menyalahkan mereka. Dan aku tidak menyalahkan. Setelah menghadapi senapan mesin yang diarahkan kepada para demonstran tak bersenjata, yang mengatakan mereka menginginkan kebebasan, yang hanya ingin bisa menjalani hidup dengan bebas. Tapi, pada akhirnya, menurutku rezim ini akan runtuh dari dalam. Tapi pada saat ini, yang sedang kita lakukan hanyalah melemahkan kemampuan militer mereka, melemahkan kemampuan misil, melemahkan kemampuan nuklir, dan juga melemahkan mereka dari dalam. Menurutku, Iran keluar dari situasi ini jauh lebih lemah, dan kita keluar jauh lebih kuat. Dan lihatlah, jika sebelumnya negara-negara Arab hanya diam terhadap Iran, sekarang ada perubahan besar yang sedang terjadi di sana. Karena banyak yang sudah bilang sudah cukup. Beberapa bahkan mendukung tindakan Amerika dengan tegas menyatakan bahwa ini sangat penting untuk perdamaian dunia. Banyak yang bilang ini akan menjadi sebuah eskalasi, tapi sebenarnya tidak, sama sekali tidak. Ini adalah pencegahan. Karena jika Iran dibiarkan begitu saja untuk terus membangun senjata nuklir, membangun rudal untuk mengirimkannya ke semua kota di Amerika, Anda tidak hanya akan menghadapi pemerasan yang mengerikan dalam masalah energi. Jika Anda pikir Anda sudah menghadapi masalah sekarang, tunggu saja apa yang akan terjadi. Dan Anda akan menghadapi bahaya yang sangat eksistensial bagi orang Amerika. Apakah mereka menyadarinya atau tidak? Orang-orang tidak melihat hal ini. Ujian kepemimpinan adalah mengenali bahaya tepat waktu dan bertindak pinya. Pada tahun 30-an, orang-orang tidak melihat bahaya dari Hitlerisme.
Mereka berpikir tidak, itu bukan masalah kami. Atau itu masalah orang Yahudi, atau semacamnya. Mereka tidak melihat bahwa Hitlerisme ingin menguasai dunia. Mungkin mereka tidak melihatnya sekarang. Saya rasa banyak yang melihatnya. Tuan Perdana Menteri, Newsmax menjangkau sekitar 50 juta orang secara rutin melalui saluran TV kami, media sosial, dan platform lainnya. Survei menunjukkan bahwa di Amerika Serikat tidak ada dukungan mayoritas untuk keterlibatan militer. Meskipun 60% publik mengatakan selesaikan pekerjaannya. Apa yang akan Anda katakan kepada orang-orang Amerika? Jika mereka alasan terpenting mengapa kita perlu menyelesaikan pekerjaan ini dan mendukung Presiden Trump dalam komitmen ini. Karena Anda tidak bisa membiarkan rezim fanatik yang terdiri dari para fanatik garis keras yang ingin menghancurkan Amerika berhasil. Anda harus melemahkan mereka sebisa mungkin untuk mencegah mereka memiliki rudal balistik antar benua. Dengan senjata nuklir, mereka bisa menghancurkan kota-kota Anda dan menghancurkan Amerika. Itu alasan yang cukup kuat untuk bertindak. Sekarang, sadar atau tidak, jika Anda hanya bekerja berdasarkan survei, Anda bukanlah seorang pemimpin. Saya tidak mengatakan agar para politisi mengabaikan survei. Semua orang melihatnya. Tapi jika itu satu-satunya dasar untuk tindakan Anda adalah pengikut, bukan pemimpin. Kita harus mengatakan kebenaran kepada publik. Anda perlu memberitahu mereka bahwa ada bahaya besar bagi masa depan Amerika, bagi masa depan masyarakat kita yang bebas. Dari para mulah gila ini, siapa mereka? Ya, Anda harus menghentikan mereka. Kita harus menghentikan mereka dengan memberikan tekanan militer. Jika Anda berhasil mencapai kesepakatan diplomatik, kesepakatan yang bisa Anda awasi dengan ketat dan setelah diverifikasi, semuanya baik-baik saja. Saya tidak keberatan dengan itu. Tapi jika tidak bisa, maka lakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan bahwa Iran tidak punya cara untuk menghancurkannya. Saya ingin memeras. Ketahuilah bahwa saya mendukung dan sangat menghargai apa yang telah dilakukan Israel, karena kami percaya kalian berjuang demi kebebasan kita semua, bukan hanya untuk orang Israel saja. Amerika akan berada di pihak Anda, dan sudah pasti Presiden Trump juga pasti akan melakukan hal yang sama. Dia telah menjadi seorang pemimpin yang sangat efektif dan berani, penuh keberanian. 1. Berani dan pada dasarnya melakukan hal yang benar, tidak hanya untuk Amerika, tapi saya rasa juga untuk generasi mendatang. Dia adalah sahabat besar Israel, karena dia juga memahami bahwa Israel, saat kami berjuang untuk membela diri, kami juga sadar bahwa kami sedang melawan para barbar ini. Orang-orang ini membunuh rakyatnya sendiri dalam jumlah ribuan, menindas perempuan, menindas kaum minoritas, mengebom apa saja yang ada, semua negara Arab. Maksud saya, ada perubahan besar. Saya akan memberitahu Anda apa perubahan besar itu, Chris. Saya dulu sering mengatakan ini, Anda tahu, selama beberapa dekade. Saya sudah mengatakannya. Sama seperti Donald Trump, yang berbicara selama beberapa dekade tentang bahaya Iran, tapi tidak ada yang mendengarkan, dan tentu saja tidak ada yang benar-benar mengerti. Sekarang semua orang mengerti. Apakah mereka akan bertindak sesuai dengan itu soal lain. Tapi hal pertama adalah, mereka harus mengerti bahwa ini adalah rezim yang mengerikan, yang harus dibendung dan dicegah untuk melaksanakan niat jahatnya. Dan saya rasa kita sangat beruntung memiliki presiden yang memimpin hal ini. Dan saya rasa Israel sangat beruntung memiliki kemitraan yang begitu dekat dengan Amerika Serikat. Banyak orang Amerika mengerti bahwa Israel adalah pihak yang baik. Tahu kan, pihak yang baik berkumpul dengan pihak yang baik. Mereka bersatu melawan para penjahat. Lihat siapa yang mendukung Iran. Saya bahkan tidak ingin membicarakannya. Omong-omong, orang-orang Palestina mendukung Iran, dan Israel berada di pihak para barbar. Orang-orang baik bergabung dengan orang-orang baik. Mereka bersatu dan kita berjuang untuk yang di tengah. Tapi yang di tengah harus menerti posisi tengah. Saya berujuk pada Eropa yang menunjukkan kelemahan luar biasa. Anda tahu seperti burung unta yang mengubur kepalanya di dalam pasir. Untuk memahami apa yang dikatakan Amerika Serikat, Israel, dan sekarang negara-negara Teluk. Ini adalah sebuah pertempuran, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ini untuk masyarakat yang bebas dan progresif, melawan para fanatik abad pertenahan yang ingin membawa kita kembali ke zaman kegelapan. Inilah yang sedang kita lawan. Mendengar orang Amerika mengatakan bahwa Israel adalah musuh, itu salah. Israel bukan musuh Anda, melainkan sahabat terbaik Anda. Dan satu-satunya sekutu yang siap berjuang melawan musuh bersama, siap untuk membela. Apa yang kita dan orang Amerika hargai untuk dipercaya. Dan kita melakukannya tanpa rasa malu sedikit pun.
Saya harus mengatakan bahwa, Anda tahu ya, Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan terhadap teori konspirasi dan kegilaan seperti ini. Ya, yang sedang menyebar di pinggiran politik Amerika. Tapi saya pikir ada sesuatu yang bisa dilakukan. Pertama, lakukan yang benar dan kemudian katakan bagaimana kita melakukannya di sini. Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada saya untuk berbicara secara jujur dan apa adanya. Terima kasih telah mengikuti kami di Newsmax hari ini. Kami akan terus melaporkan berita dan membawa kebenaran yang perlu diketahui oleh masyarakat Amerika. Terima kasih Chris. Terima kasih.